Imam untuk Anissa bab 3. Imam sangat kaget melihat Anissa ada di rumahnya. Pun dengan Anissa, ia tak menyangka bisa bertemu Imam di sana. "Kamu kok ada di sini?" tanya Imam. Ia sangat lega bisa menemukan gadis itu kembali. Setidaknya saat ini dirinya tidak perlu pusing lagi mencari Anissa. Ia merasa ada yang lain dari gadis itu. Jika biasanya Anissa selalu agresif mendekatinya, kini ia justru terlihat lebih menjaga sikap. "Saya kerja di sini, Pak." "Maaf, Bapak cari siapa ya?" Anissa balik bertanya. Di rumah itu tidak ada foto yang terpajang, sehingga ia tidak tahu bahwa itu adalah rumah dosennya tersebut. "Ini rumah saya," jawab Imam kikuk. Anissa terperanjat. "Rumah Bapak?" tanyanya kaget. Ia tak menyangka bahwa tempatnya bekerja adalah rumah orang yang sedang ia hindari. Sejak papahnya ditangkap, Anissa memutuskan untuk melupakan Imam. Dulu saja Imam tidak mau padanya, apalagi kali ini. Ia yakin pria itu akan semakin menghindarinya. Namun jika kondisinya saat ini, Anissa jadi bingung, karena pasti akan lebih sulit melupakan Imam. "Iya," ucap Imam. "Silakan masuk, Pak," ujar Anissa. Ia pun membuka lebar pintu rumah itu dan menyingkir agar Imam bisa lewat. Imam pun masuk dengan salah tingkah. Ia masih tidak habis pikir mengapa Anissa bekerja di rumahnya. Tadi siang ibunya memang sempat menghubungi Imam. Ia mengatakan bahwa sudah ada orang yang melamar untuk menjadi asisten rumah tangga. Namun ia menjelaskan bahwa orang itu minta izin jika sedang ada perlu akan masuk setengah hari, setidaknya seminggu sekali. Kala itu ibu Imam yang bernama Lucy itu tidak menjelaskan pada Imam apa alasan dia izin setiap minggu. Padahal ia sudah tahu bahwa gadis itu izin untuk kuliah. Ini adalah semester terakhir, dan Anissa hanya perlu melengkapi SKS satu mata pelajaran, yaitu mata kuliah yang diajar oleh Imam, sehingga ia banyak waktu luang untuk mengerjakan hal lain. Alasan Anissa memilih menjadi asisten rumah tangga adalah waktunya lebih fleksibel, sehingga ketika sedang senggang, ia bisa mengerjakan skripsinya. Ia pun bersedia untuk tinggal di rumah itu. Sedangkan adiknya itu dititipkan di rumah bibi. Sebab Bu Lucy ingin ART yang tinggal di rumahnya supaya ketika ia butuh sesuatu yang akan lebih mudah. Kala mendapat tawaran pekerjaan itu, Anissa tidak memiliki pilihan lain. Ia terpaksa menitipkan Fatih di rumah bibi, daripada harus meninggalkannya di kosan. Tentu saja bibi bersedia dengan senang hati. Kala itu bibi pun sempat mengatakan bahwa Imam mencarinya. Namun Anissa yang telah mantap ingin melupakan Imam pun tidak menghiraukannya. "Bapak mau minum apa?" tanya Anissa. Ia memang belum pernah menjadi asisten rumah tangga. Namun ia ingat apa saja yang sering dilakukan oleh ART-nya dulu. Sehingga Anissa berusaha menerapkannya. "Hah? Air mineral aja?" jawab Imam. Ia semakin salah tingkah karena merasa seperti suami yang dilayani istrinya. Selama ini ART yang pernah bekerja di rumahnya tidak pernah melakukan hal itu. Berbeda dengan di rumah Anissa. Papahnya adalah pejabat, sehingga dilayani dengan baik oleh bibi. Bahkan biasanya bibi sudah menyiapkan minuman sebelum Yakub pulang. "Ibu di mana?" tanya Imam. "Ada di kamar, Pak," jawab Anissa. "Oh, oke. Terima kasih," sahut Imam. Ia pun mencari ibunya. Imam menemui ibunya untuk menanyakan mengapa Anissa bisa bekerja di sana. Akhirnya Bu Lucy pun menjelaskan alasan dirinya menerima Anissa. "Dia memang belum berpengalaman, tapi ibu yakin bahwa anak itu jujur," ucap Lucy. Sejak awal datang ke rumah itu, Anissa memang menceritakan kondisinya terhadap Lucy apa adanya. Ia bahkan tidak mengada-ngada, dan jujur tidak pernah menjadi ART sebelumnya. Hal itu yang membuat Lucy kagum pada Anissa, sebab di luaran sana banyak ART yang berbohong hanya demi mendapat pekerjaan. "Tapi apa ibu yakin dia bisa membantu ibu? Dia masih kuliah, dan pasti akan sibuk dengan urusan kuliahnya," ucap Imam. Bukannya tidak ingin memberi pekerjaan pada Anissa. Imam hanya tidak tega jika gadis itu menjadi pembantu di rumahnya. "Iya, ibu tahu itu.
Makanya tadi ibu bilang ke kamu bahwa setidaknya dalam 1 minggu ia akan izin 1 kali, atau mungkin lebih untuk kuliah. Tapi dia tetap akan melakukan pekerjaannya setelah tugasnya selesai. Jelas Lucy. Tadi ibu tidak bilang kalau dia masih kuliah, ucap Imam. Ya sudahlah, apa salahnya kita membantu dia? Kasihan dia harus membiayai adiknya juga. Anggap saja kita sama-sama menolong, ucap Lucy. Ya sudah, kalau memang ibu yakin bahwa dia bisa. Aku mau mandi dulu, ucap Imam. Ya silakan, jangan lupa makan, jawab Lucy. Iya bu. Imam pun meninggalkan kamar ibunya. Saat ia melintasi ruang tengah, Anissa mengatakan sesuatu padanya. Bapak mau makan apa? Biar saya hangatkan lagi nasi dan lauknya, tanya Anissa. Biasanya Bibi selalu memastikan bahwa nasi dan lauk yang akan dimakan majikannya hangat, sehingga Anissa bertanya seperti itu pada Imam. 1/2 jam lagi. Saya mau mandi dulu, jawab Imam. Baik pak, sahut Anissa. Ia pun langsung pergi ke dapur. Imam mengerutkan keningnya. Dia beneran Anissa yang aku kenal kan? Tapi kenapa sikapnya sangat beda? Tanyanya. Ia bingung karena kali ini Anissa benar-benar cool. Masih jelas ingatannya bagaimana genitnya gadis itu ketika berhadapan dengannya. Bahkan ia sering malu karena dirayu oleh Anissa. Selesai mandi, Imam pun menuju ke meja makan. Saat itu Anissa sedang menuangkan air untuknya. Silakan pak, ucap Anissa sambil menarik kursi untuk Imam. Imam merasa hal itu berlebihan, sehingga ia melarang Anissa melakukannya. Lain kali tidak perlu seperti ini ya, saya bisa sendiri, ucap Imam hati-hati. Ia khawatir Anissa tersinggung. Oh iya pak, kalau begitu selamat makan, ucap Anissa. Ia pun meninggalkan tempat tersebut. Anissa, tunggu, ucap Imam. Iya pak, tanya Anissa. Kamu kenapa kemarin gak kuliah? Sebenarnya Imam bisa menebak alasan Anissa. Namun ia bertanya lagi karena ingin tahu alasan lebih detailnya. Iya pak, maaf saya bolos. Kemarin saya sibuk mencari kerja, tapi insya Allah minggu depan saya masuk kuliah lagi, jawab Anissa. Iya, pesan saya tolong jangan sampai kamu putus kuliah ya. Apapun yang terjadi, lanjutkan kuliahmu sampai selesai. Jika kamu butuh apa-apa, jangan sungkan untuk bilang ke saya, pinta Imam. Terima kasih banyak pak, tapi saya tidak mau berhutang budi pada orang lain. Jadi sebisa mungkin saya akan usaha sendiri. Kalau begitu silakan dilanjut makannya pak. Permisi, ucap Anissa. Kemudian ia berlalu ke dapur. Imam menoleh ke arah Anissa dan menatapnya dengan tatapan nanar.